Halo mahasiswa, kembali lagi bersama saya Oksa di mata kuliah Sistem Basis Data. Jadi ini adalah materi di section 16 untuk perkuliahan Database Programming. Ya, jadi ini masih sama, akan membahas tentang database object ya. Jadi kemarin itu kita sudah bahas ada beberapa, terutama yang paling jelas ada tabel, kemudian ada constraint, kemarin ada view index ya, view. Nah, sekarang kita akan membahas sisanya. Jadi kan kemarin ada beberapa database object. Nah, kita akan selesaikan semua database object itu di section 16 ini. Jadi nanti di sini cuma ada 2 PDF ya. Yang pertama itu adalah sequence. Jadi kita akan membahas tentang sequence. Ya, kemudian nanti kita lihat bagaimana menggunakannya, cara membuatnya gimana, kemudian manajemennya gimana, semua dalam satu PDF ini. Kemudian untuk yang kedua nanti kita akan membahas 2 database object dalam satu PDF yang sama, yaitu index ya, atau indexes di sini. Kemudian ada juga yang namanya sinonim. Jadi ada index dan ada sinonim. Ini juga 2 objek yang berbeda. Oke, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang sequence. Oke, jadi untuk materi sequence ini ya, jadi sesuai dengan namanya, kira-kira kita bisa bayangkan sequence kan seperti tahapan atau urutan gitu. Nah, nanti sequence ini adalah sebenarnya apa ya? Adalah tools atau database object yang digunakan untuk membantu kita membuat umumnya si angka ya. Jadi angkanya itu bisa berurutan muncul gitu. Nanti kita akan lihat seperti apa ya. Di sini ada sebuah apa ya namanya, contoh kasus gitu. Ceritanya akan ada event yaitu namanya London Marathon ya, ada lomba lari gitulah, lomba lari maraton yang pesertanya diperkirakan sampai 30.000 orang. Oke, jadi ada kasus seperti itu. Kemudian kita sebagai database engineer ini ingin memastikan bahwa nanti semua orang yang mendaftar itu akan mendapatkan nomor yang berbeda-beda. Jadi tidak mungkin ada yang mendapatkan sama nomor. Jadi kalau kita lihat pelari itu kan ada nomornya tuh ya. Nah, nomornya itu kita harus pastikan supaya tidak ada satu orang pun yang mempunyai nomor yang sama. Ya, kalau kalian ingat-ingat lagi, ini sama persis dengan konsep primary key. Ya, jadi tidak boleh ada nomor yang sama. Nah, makanya sequence ini biasanya juga akan dipakai sebagai bantuan untuk membuat primary key. Ya. Oke, jadi itu kira-kira gambarannya, dan nanti kasus ini akan dipakai sampai selesai nantilah kira-kira ya. Gitu. Nah, jadi sequence ini masih termasuk ke dalam database object, jelas tadi aku juga sudah bilang. Jadi sebelumnya kita sudah tahu ada namanya table dan ada yang namanya view. Nah, sekarang kita sudah tahu yang ketiga, yaitu adalah sequence ya. Nah, sequence ini sifatnya shareable. Shareable itu berarti semua user, multiple user can access it. Jadi semua user yang terdaftar dalam database itu biasanya akan bisa menggunakan sequence-nya itu. Ya, bisa menggunakan bukan berarti bisa merubah ataupun membuat gitu atau menghapus ya. Bisa menggunakan yang penting. Ya, yang terutama shareable object itu maksudnya bisa digunakan oleh semua user. Nah, karena kita masih pakai Apex, jadi aku ulangi lagi bahwa objeknya ini karena usernya juga cuma satu, berarti ya kita nggak akan bisa melihat shareable-nya itu seperti apa. Tapi yang jelas kita harus tahu fungsinya saja seperti apa ya. Nah, typically ya biasanya atau umumnya sequence ini akan dipakai untuk membuat yang namanya primary key value ya. Tadi aku juga sudah sempat singgung sedikit ya. Karena dia akan membuat angka ya, angkanya ini akan dipastikan oleh sequence-nya itu tidak mungkin ada yang sama. Jadi misalkan kita buat range
angka 1 sampai 1000 gitu misalkan, atau sampai tadi 30.000. Ya kalau 1 udah dipakai, otomatis dia akan berpindah ke selanjutnya. Jadi 1 dia tidak akan pernah pakai lagi. Kemudian misalkan 2 dipakai, dia akan lanjut lagi ke nomor 3. Nomor 2-nya, nomor 1 dan nomor 2 tidak akan bisa dipakai. Nah, kayak gitu sequence. Ya. Kemudian sequence ini disimpan dan di generate ya, karena angkanya itu kan akan terus bertambah dan sebagainya, itu kan akan di generate independently. Independent itu maksudnya di tabel sendiri ya, jadi tidak akan berpengaruh terhadap tabel yang kita pakai ataupun view ataupun apapun itu ya. Jadi dia punya sendiri karena kan dia termasuk objek sendiri gitu. Kemudian karena tadi juga share objek, sequence yang sama bisa dipakai di tabel yang berbeda ya. Jadi tabelnya ini bisa pakai sequence yang sama. Jadi sequence A mau dipakai di tabel A, B, C, D, E itu nggak ada masalah. Jadi santai saja bisa dipakai gitu. Nah, untuk membuatnya mungkin bukan yang ini, kita akan lihat yang lebih detail aja. Nah ini ya, sebenarnya juga sudah ada penjelasannya. Jadi caranya membuat sama pakai kata-kata create ini. Jadi create untuk membuat database objek otomatis pakai create. Kemudian di sini karena kita buat objek sequence, buat aja sequence. Kemudian ini adalah namanya, ya nama dari sequence-nya. Kemudian di bawahnya ini adalah konfigurasi dari sequence-nya itu ya. Semuanya ini opsional, bisa ditulis bisa enggak. Tapi ya kalau kita definisikan atau deskripsikan sequence-nya dengan benar-benar akan bisa menjadi sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita nggak tulis seperti ini, ya nanti semuanya akan pakai nilai default-nya. Oke, yang pertama itu adalah increment by. Ya, maksudnya adalah nanti setiap sequence ya itu akan ditambahkan nilainya itu berapa ya. Increment kan penambahan nilai. Misalkan sequence-nya itu dari angka 1, kemudian increment by-nya 1 gitu. Berarti nanti setelah 1 kan ditambah 1 jadi 2, ditambah 1 lagi jadi 3 dan seterusnya. Jadi kalau misalkan ini aku tuliskan aja ya, sequence-nya dimulai dari 1, kemudian dapat increment-nya 1, berarti nanti sequence-nya 1, 2, 3, 4, 5 kayak gini. Tapi kalau misalkan dimulai dari 1, increment-nya 2, berarti nanti sequence-nya tuh 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya ya, kayak gini. Jadi increment by ini akan menunjukkan penjumlahannya atau kelipatannya atau ya selisih dari setiap sequence-nya. Kemudian start with yang ini ya, start with ini artinya adalah dimulai dari angka berapa. Oke, jadi kalau misalkan ini kan start with-nya 1 di sini. Kalau kita mau ganti menjadi 3 ya bisa aja ya. Start with. Oke, jadi sequence-nya ini dimulai dari angka berapa. Kemudian maximum value ya, maximum value ya berarti nilai maksimalnya berapa, bisa 1000, 20.000 dan seterusnya ya. Pokoknya intinya di sini itu sebenarnya di materinya juga sudah ada. Bentar. Nah ya, dia bisa sampai 10 pangkat 27 ya maksimalnya. Atau kalau misalkan kita tidak ingin ada maksimal value-nya, nilainya itu kita bisa tulis saja no max value. Berarti dia akan pakai nilai terbesarnya yaitu 10 pangkat 27 ini. Itu untuk max value. Kemudian min value ya berarti nilai minimumnya, kebalikannya gitu ya. Nggak perlu aku jelaskan lagi. Nah, berikutnya ada yang namanya cycle atau no cycle ini. Oke, nah cycle itu adalah gini. Jadi kalau misalkan kita punya sequence, oke ini aku akan hapus dulu. Misalkan increment-nya 1, kemudian start
width 1, kemudian max value-nya katakanlah 9. Oke. Nah, kalau kita pilih cycle, jadi nanti kalau sudah sampai 9 ya, ketika kita panggil sequence-nya lagi, dia akan balik lagi ke 1. Nah, itu kalau pakai cycle. Ya. Jadi nanti 2, 3, 4 dan seterusnya lagi. Kalau no cycle, ya kalau no cycle berarti cuma sampai 9 saja. Sampai maksimal value-nya saja, udah selesai. Kalau kita mau pakai lagi sequence-nya, otomatis akan muncul error bahwa nilainya itu sudah maksimal gitu. Ya, jadi kalau cycle tuh dia akan kembali lagi, ngulang lagi sequence-nya, tapi kalau no cycle berarti berhenti. Ya, kemudian kalau catch dengan no catch ini artinya sama dengan gini ya. Kalau kalian pernah dengar atau waktu di mata kuliah TI itu atau PTI itu kan pernah dijelaskan tentang cache, harusnya memory cache ya. Jadi dia seperti memori sementara yang digunakan oleh sequence ini untuk mengakses ya. Jadi nanti gambarannya aku buat di Paint aja ya. Oke, jadi misalkan ini adalah memori dari sequence-nya. Oke, kemudian ada satu memori yang kecil ya, yang disebut dengan cache. Jadi ini adalah cache-nya. Oke. Jadi yang kecil ini adalah cache-nya. Nah, nanti sequence yang besar ini ya, ini karena menggunakan memori yang besar, otomatis ketika diakses oleh database yang sesungguhnya. Jadi ini ceritanya database-nya ya. Yang di sini ini database-nya. Kalau mau mengakses database-nya itu biasanya kan seperti ini. Langsung ke sequence-nya. Ini biasanya. Nah, karena sekarang punya cache, proses aksesnya itu dia akan ngambil dari cache-nya ini dulu. Ya. Nah, proses mengambil ini kan DB, ini kan DB-nya ya. Jadi kalau database ngambil dari cache itu akan jauh lebih kencang daripada database yang langsung ngambil ke sequence-nya. Ya, ini kan sequence-nya. Ini tuh lebih lambat. Jadi yang DB ini kalau ngambil dari sequence itu akan jauh lebih lambat. Ya, makanya DB bisa mempercepat kerjanya itu dengan menggunakan cache-nya ini. Nah, nanti kalau cache-nya di sini sudah habis sequence-nya, ya kalau di sini kalau dipakai DB nanti kan dikasih lama-lama kan dia nanti habis. Nah, kalau sudah habis dia baru akan request ke sequence-nya ini lagi. Ya, dia request lagi. Jadi ini kan sudah nggak ada akses ini. Kemudian nanti sequence-nya ngasihnya ke cache lagi. Jadi cache-nya ini akan dipenuhin lagi. Gitu. Yang menyebabkan kerja DB-nya itu akan jauh lebih kencang. Ya. Nah, kalau kita sebutkan cache-nya ya, secara default itu isi cache-nya itu sebesar 20 value. Jadi nanti di dalam cache-nya itu ada 20 sequence selanjutnya. Jadi misalkan di sini ada sebenarnya 1 sampai 100 misalkan nilai sequence-nya. Oke. Kemudian nanti 1 sampai 20 sudah dimasukkan ke dalam cache. 1 sampai 20 ini default-nya ya. Ketika nanti value-nya itu sudah sampai ke 21, ya berarti kan yang di dalam cache ini sudah habis. Nanti dia akan request lagi ke dalam sequence-nya ini. Ya. Gitu. Jadi cache-nya itu secara default tuh diisi dengan 20 nilai. Oke, kemudian ini contohnya tadi kalau kita mau buat sequence untuk yang kasus yang tadi aku juga jelaskan, yaitu London Marathon itu kira-kira seperti ini. Create sequence, kemudian namanya adalah runner ID sequence ya, runner_id_sequence.
kemudian nanti dia akan mendapatkan incrementnya 1, berarti naiknya satu-satu terus, kemudian diawali dari 1 ya, kemudian max value-nya adalah 50.000. Kenapa 50.000? Ya karena kita akan kasih spare lah, jadi jangan pas 30.000, karena ada saatnya misalkan kalau kita database-nya crash atau misalkan dipakai user lain atau gimana, itu akan mempengaruhi sequence-nya. Jadi bisa aja sequence-nya itu angkanya hilang gitu ya, value-nya hilang, atau misalkan kalau pakai case seperti ini kan sequence-nya misalkan 1 sampai 100 tadi, kemudian dari nomor 1 sampai 20 itu sudah diberikan ke case. Jadi sequence-nya tahu sekarang kalau dia mau dipakai next-nya itu sudah bukan 1 sampai 100 lagi. Kalau dia sudah berikan kepada cage, sequence ini tahunya dia sekarang tuh isinya sudah 21 sampai 100 ya. Jadi kalau dia 1 sampai 20 sudah diberikan kepada cage, sequence ini hanya tahu bahwa nilai dia selanjutnya itu adalah 21 sampai 100. Oke. Nah, kemudian baru dipakai sedikit sama cage-nya, kemudian tiba-tiba database-nya crash atau server mati atau apa. Ketika nanti kita panggil lagi lanjut, ya berarti sequence-nya akan ngasih dari 21 bukan dari nilai yang di sini gitu. Ya, itu makanya kenapa kalau kita ngasih value atau maximal value itu dikasih spare gitu. Kemudian kebetulan di sini no cage, jadi nggak akan pakai cage, yang kemungkinan nanti akan memperlama proses di dalam database-nya. Tapi karena ini cuma contoh ya, mungkin nggak akan terlalu terasa bedanya. Kemudian ada no cycle, artinya nilainya itu tidak akan mengulang lagi gitu ya. Kemudian kalau kita misalkan mau confirming atau maksudnya mau melihat sequence kita itu sebenarnya sudah benar-benar terbuat atau belum, kita bisa cek dari user underscore sequence dari data dictionary ya. Contohnya seperti ini, seperti select yang ini ya. Nanti hasilnya kira-kira ada nggak ya contohnya? Nah, kira-kira nanti hasilnya seperti ini ya. Jadi ada sequence, kemudian ada min value, maximal value, dan seterusnya ya. Itu kita bisa cek dari data dictionary. Oke, kemudian nah cara menggunakannya ya. Untuk menggunakan sequence itu kita cukup memanggil dua ini aja ya yang bisa kita gunakan, yaitu next value maksudnya ini. Kemudian yang sini adalah current value, curval ya, curval. Jadi kita kalau mau manggil tinggal panggil nama sequence-nya terus next value ya. Kemudian kalau mau lihat sekarang sudah di nomor berapa, pakainya curval yang ini, current value, curval. Oke, contohnya misalkan kalau kita di dalam departemen ya, misalkan contohnya ini. Kemudian kalau kita mau panggil departemen sequence dot ya, next val ya, next value-nya berapa. Ini ceritanya diimplementasikan di dalam insert statement gitu ya. Ini contoh aja. Oke, kemudian ini contoh yang lainnya pakainya employees sama, jadi kalau mau pakai tinggal next file aja. Sehingga apa? Jadi kita akan bisa menghiraukan. Jadi kita nggak perlu ngingat-ingat lagi nih sekarang. Tadi aku sudah input itu employee ID-nya udah sampai angka berapa ya? Udah sampai angka 6 apa 7 ya? Kayak gitu kita nggak perlu lagi. Pokoknya kita input aja next file gitu. Dan nanti biar sequence-nya yang ngurus sekarang tuh nilainya berapa, kemudian setelah ditambah 1 nilainya berapa gitu ya. Ini akan memudahkan kita sebagai database engineer. Oke, kemudian nah ini aturan-aturannya ketika kapan waktu yang tepat untuk menggunakan
sequence gitu ya. Nah, menggunakan sequence ya, setelah kita buat tadi, menggunakannya itu caranya hanya dua ini tadi ya, pakai nextFile ataupun curval ini, current value. Nah, nextFile dan current value ini cocoknya digunakan itu adalah di dalam select statement yang bukan subquery. Oke, pokoknya di select statement itu nggak ada masalah, asalkan dia bukan subquery. Kemudian the select list of a subquery ya, dia bisa diletakkan di dalam select subquery ketika dia tuh sebenarnya ada di dalam insert statement. Jadi insert yang di dalamnya ada select subquery, ya itu baru bisa dipakai. Tapi kalau select di dalam select itu nggak bisa. Kemudian dalam value clause tadi yang sudah dicontoh-contoh sebelumnya itu juga diletakkan dalam value clause ini ya, ini kan di dalam value clause. Di dalam insert ya, insert statement value clause. Berarti di sini ini bisa, atau memang paling sering digunakan di sana. Kemudian bisa juga dipakai di dalam set clause dalam update statement. Ya, set ya. Kalau kalian ingat kemarin kan update nama kolom nama tabelnya apa, kemudian set. Nah, set clause-nya kemudian itu bisa digunakan sequence-nya. Nah, itu tadi yang bisa ya, yang can atau yang bisa digunakan. Nah, ini untuk yang larangannya ya, di dalam view itu tentu tidak bisa ya, the select list of a view, jadi jangan pakai di dalam view, tidak bisa ya, apalagi ini kan di select, proses select dalam view itu nggak bisa. Kemudian kalau ada distinct-nya, select statement yang menggunakan distinct, jadi kalau kita select distinct ya itu nggak akan bisa menggunakan nextFile ataupun curval ini. Kemudian select statement yang punya group by, having ataupun order by. Oke, jadi jangan sekali-sekali gunakan ini karena ya nanti toh akan muncul error juga. Kemudian dalam subquery subquery yang ada di select, delete ataupun update statement ya, jangan gunakan itu. Kemudian di dalam default expression ya, itu juga tidak bisa digunakan ya. Jadi itu tadi yang boleh dilakukan atau kapan kita menggunakan sequence ini ya, yang aturannya ada di sini tadi aku sudah jelasin ada 4. Kemudian kalau yang tidak boleh itu ada 5 ini. Jadi kalian harus hati-hati ketika menggunakan sequence itu tadi ya. Nah, sekarang kita akan lihat penyelesaian dari masalah London Marathon tadi ya. Tadi kita sudah buat sequence-nya, kita sudah lihat bagaimana cara membuatnya. Kemudian ini ada tabelnya ya, buat tabelnya. Oke, dengan catatan bahwa runner ID ini adalah primary key-nya ya. Oke, kemudian ini tadi sequence-nya sudah aku juga jelasin tadi gimana maksudnya. Nah, nanti kalau ada pendaftar baru, kita tinggal insert ke dalam tabel runners tadi, cukup sebutkan saja nextFile seperti ini ya, sebutkan nama apa ID-nya, kemudian nama ID-nya itu pakai sequence tadi, jadi memanfaatkan sequence, kemudian nama lagi. Nah, kita kan nggak perlu ngitung lagi sekarang pendaftar ke berapa atau nomor berapa dia dapatnya, itu kita nggak perlu urus itu lagi, biarkan si sequence ini yang akan ngurus gitu. Sehingga nanti tabelnya kalau diselect hasilnya menjadi seperti ini ya. Dan angkanya ini dipastikan tidak akan pernah sama karena kita menggunakan sequence ya. Jadi nggak mungkin kita gagal input data karena kan angka di sini nggak pernah sama gitu ya. Jadi primary key-nya akan selalu terpenuhi dengan tepat ya. Itu salah satu bagaimana penggunaan dari sequence ya. Kemudian ini juga ada keterangan-keterangan lagi
Ini catch sequence tadi aku juga sudah jelasin bedanya apa, kenapa dia bisa lebih cepat. Kemudian ada beberapa hal juga yang memungkinkan nanti nomor yang muncul atau angka yang muncul itu tidak sequential atau disebut di sini non sequential ya. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan angkanya itu hilang tadi. Selain contohnya tadi ya, misalkan di sini tadi catch-nya sudah terisi 1 sampai 20, ketika sampai 5 saja terus database-nya error ataupun server crash dan sebagainya. Nah, nanti kalau sequence-nya diambil lagi, otomatis yang terisi dalam catch-nya tadi yang 5 sampai 20 itu akan hilang ya. Kemudian diisi lagi menjadi 21. Jadi yang angka 5 sampai 15-nya itu akan hilang dari sequence. Jadi seperti angkanya itu loncat-loncat. Ya, ada beberapa hal yang bisa menyebabkan seperti itu. Yang pertama itu adalah rolling back statement. Jadi ada dalam database ini atau nanti di sequence lagi di section selanjutnya, ada yang namanya rolling back ini. Rolling back itu seperti undo. Jadi ada statement yang misalkan kita kurang yakin, kita rolling back lagi ya. Nah, itu akan menghilangkan sequence-nya atau angkanya itu akan seperti dalam tanda kutip itu lompat. Ya, padahal sebenarnya sudah dipakai tapi di rollback lagi gitu. Kemudian tadi sistem crash tadi aku juga sudah jelaskan. Kemudian nah, sequence-nya ini karena bisa dipakai di tabel lain, kemungkinan value yang seharusnya masuk ke tabel A itu sudah dipakai di tabel yang selanjutnya gitu, di tabel yang lainnya. Jadi numbernya atau angkanya itu seolah-olah lompat-lompat gitu ya. Ini tadi juga aku udah jelasin bahwa kita bisa melihat next value-nya itu kira-kira berapa gitu, bisa kita lihat dari data dictionary ya. Oke, kemudian untuk memodifikasi sequence. Nah, memodifikasi sequence sama seperti database object sebelumnya, pakai yang namanya alter ya. Alter kemudian sequence, sebutkan lagi nama sequence-nya, kemudian sebutkan konfigurasinya seperti apa. Yang perlu diperhatikan adalah cek dulu current value-nya. Jangan sampai current value-nya itu lebih kecil daripada max value-nya ini. Ya, kalau current value-nya lebih kecil daripada max value-nya, nanti akan muncul error seperti ini. Ya, muncul error. Jadi pastikan dulu current value-nya sekarang yaitu lebih kecil daripada max value. Gitu. Oke, kemudian ini adalah guideline-nya untuk melakukan alter sequence ya. Yang pertama, kalian harus menjadi owner. Ya, jelas. Ya, kalau enggak bakal bisa. Ini kebetulan aja di database atau di Apex ini kan cuma satu user, dan satu user itu kan administrator gitu, jadi bisa semua ya. Jadi kita mempunyai hak akses itu. Kemudian ketika kita sudah punya sequence, sudah terpakai beberapa nilainya, kemudian kita ciptakan yang namanya alter sequence. Ya, alter sequence. Jadi alter sequence-nya ini akan ngefeknya itu di setelah proses alter. Jadi misalkan kita punya sequence ya, misalkan ini tadi ya sudah sampai nomor 4. Kemudian ada proses alter di sini. Ya. Jadi misalkan sequence kita sudah jalan sampai nomor 4, kemudian ada proses alter. Nah, nomor yang selanjutnya ini yang akan kena proses alternya itu. Konfigurasi barunya ada di sini. Yang depan-depan ini ya sudah, karena sudah dipakai, nggak akan ngefek apapun. Kemudian start with ini tidak bisa dipakai di dalam alter sequence. Ya. Jadi kalau kita mau merubah start with, yang terjadi itu harusnya kita drop dulu sequence-nya, kita buat yang baru. Ya. Jadi start with ini tidak bisa digunakan atau tidak bisa dilakukan alter. Ya, kalau kita mau rubah ya berarti kita harus hapus dulu sequence-nya, baru kita buat yang baru. Oke, untuk melakukan remove sequence ya gampang, tinggal pakai drop aja, kemudian drop sequence, sebutkan nama sequence-nya. Ya, drop itu yang paling mudah biasanya gini.
Jadi ketika sekali di remove ya, sekali sudah hilang dari data dictionary ya nggak akan bisa lagi dipakai. Oke, jadi itu tentang sequence. Jadi kita tadi sudah belajar macam-macam ya bagaimana membuatnya. Kemudian ini tadi ada konfigurasi dari sequence-nya itu. Oke, sekarang kita akan lanjutkan lagi materinya ke subsection yang kedua atau ke database object selanjutnya, yaitu index dan synonym. Oke, untuk subsection yang kedua ini kita akan belajar tentang index dan synonym. Jadi ini dua database object yang terakhir. Jadi ini setelah ini materi database object itu sudah selesai. Jadi ini adalah dua database object lainnya ya. Tadi yang sebelumnya kan kita sudah melihat ada yang namanya sequence ya. Nah sekarang kita masuk ke index dan synonym. Oke, jadi untuk index ya, indexes ini. Jadi untuk indeks ini kegunaannya itu untuk speed up. Speed up itu berarti mempercepat proses pengambilan baris, atau gampangannya adalah indeks ini bisa membantu mempercepat proses pencarian data. Ya. Jadi kalau misalkan ada sebuah tabel dalam database, kemudian kita kasih indeks di sana, jadi ketika nanti kita melakukan select ke tabel itu, proses pencariannya akan jauh lebih cepat. Ya, kita memang sebenarnya tidak bisa melihat secara jelas bagaimana kerja indeks ini, tapi kita bisa membantu membuatkan indeks ini di setiap tabel yang dalam tanda kutip sering kita select nanti, supaya ketika nanti melakukan proses itu lebih cepat ya. Selain itu, indeks ini juga kan mempengaruhi disknya ini ya. Jadi kan kita tahu kalau hard disk mau dibaca itu kan harus ya gimana ya, disknya itu kan piringan gitu, kemudian piringannya itu muter-muter gitu ya. Nah kalau dengan indeks ini akan mempercepat proses itu, jadi disknya atau storage-nya itu nggak terlalu banyak dibaca ya. Itu kegunaan dari indeks. Nah misalkan kita pusing atau ya udahlah nggak usah kita kasih indeks sama sekali tabelnya. Nah yang terjadi adalah ketika kita nanti punya tabel yang besar, setiap kita melakukan select itu yang dilakukan adalah full tabel scan, atau artinya semua baris dalam tabel itu di scan semuanya. Yang jelas saja akan memperlama proses ya. Jadi kalau misalkan ada 10.000 baris ya 10.000 itu akan di scan semuanya dari satu perintah select statement ya. Kalau tabelnya kecil nggak ada masalah karena cepat, tapi kalau ribuan atau ratusan ribu baris ya otomatis yang terjadi adalah full table scan ini ya, akan memakan waktu yang lama, plus ya proses pembacaan di hard disknya juga terlalu banyak. Oke, jadi sebenarnya cara kerja indeks ini itu dia menciptakan yang namanya row ID. Row ID ini adalah base 64 string representation. Ya berarti setiap baris itu ada ininya, ada ID-nya yang buat. Nah yang melakukan ini sebenarnya adalah Oracle Server. Jadi bukan kita sebagai database engineer, tapi ini Oracle Server yang akan melakukan generate setiap row ID-nya ini. Ya makanya di sini disebut dengan maintain automatically. Jadi Oracle Server sendiri akan memberikan ID ke setiap baris dari tabel-tabelnya itu. Ya, kemudian nanti proses pencariannya bukan melihat dari tabelnya, tapi melihat dari ID-nya ini nanti. Ya, itulah proses yang mempercepat pencarian data nanti kalau kita menggunakan indeks. Ya, kemudian indeks ini logically and physically independent of the table. Jadi dia tuh berdiri sendiri, ya tidak menempel dengan tabelnya. Jadi setiap tabel punya indeks, nggak ada masalah. Indeksnya lebih dari satu juga sebenarnya nggak ada masalah. Ya, karena ini merupakan dua objek atau database objek yang berbeda. Ya. Kemudian kalau misalkan nanti kita drop a table, jadi kita menghapus sebuah tabel,
ya corresponding indexing, seperti semua indeks yang ada di dalam tabel otomatis akan terhapus, ya jelas ya. Jadi indeks ini ditempelkan ke dalam tabel, tetapi indeks ini berdiri sendiri. Ya, kemudian kalau tabelnya dihapus, secara otomatis indeksnya juga ikut terhapus. Gitu. Ya. Kemudian tipe dari indeks ya. Indeks ini punya dua tipe, yaitu unique index dan non-unique index. Oke, nah yang unique index ini biasanya akan dibuat secara otomatis ketika kita membuat constraint primary key atau constraint unique key. Ya, jadi biasanya nanti kalau kita kasih constraint primary key atau unique key, secara otomatis Oracle Server akan membuat indeks di kolom itu. Ya, namanya biasanya sama dengan constraint-nya. Ya, itu. Kemudian sebenarnya kita juga bisa membuat manual unique index. Ya, kita buat sendiri unique index itu sebenarnya juga bisa. Cuman lebih baik kalau kita membuat unique constraint saja, karena toh secara otomatis unique index ini akan juga dibuat. Ya, kemudian ada yang namanya non-unique index. Ya, jadi setiap barisnya itu belum tentu unik, jadi namanya non-unique. Biasanya supaya kita bisa mempercepat proses pencarian, misalkan dari tabel yang kita lakukan join. Jadi misalkan kita kasih indeks di dalam foreign key-nya. Ya, foreign key. Sehingga nanti proses pencariannya itu diharapkan akan lebih cepat. Ya, karena primary key kalau ada foreign key di tabel A, berarti foreign key-nya ini adalah primary key di tabel B, sehingga tabel B kan secara otomatis dia menjadi primary key. Jadi ya proses pencariannya akan jadi jauh lebih cepat gitu. Ya, jadi dua tipe indeks itu seperti itu. Ada unique index, ulangi lagi, itu biasanya menempel atau secara otomatis dibuat oleh Oracle Server ketika kita membuat constraint primary key atau constraint unique key. Kemudian ada yang non-unique, ini yang berarti setiap barisnya belum tentu beda, atau belum tentu beda semua, jadi mungkin ada yang sama. Contoh yang paling mudah adalah kita buat indeks di foreign key gitu. Oke, kemudian untuk membuat indeks itu sebenarnya sintaksnya sama aja, create, kemudian ini tinggal dikasih indeksnya ya, index gitu, karena kita membuat database object index. Kemudian ini adalah nama indeksnya apa, kemudian on, ya, kemudian sebutkan nama tabel dan sebutkan nama kolomnya di sini semua. Ya, nanti kita akan melihat ada yang namanya composite index, jadi gabungan dari dua kolom. Kalau cuma satu kolom aja ya tulis saja satu kolom gitu. Oke, itu untuk membuatnya. Ini contohnya di sini. Ya sudah, kalian bisa lihat sendiri ya nanti di materinya. Jadi ini contohnya, kita akan buat indeks di tabel WF country, khususnya di kolom region ID gitu. Ya, kemudian nah ini, kapan sih kita seharusnya buat yang namanya indeks ini? Waktu yang tepat ya. Yang pertama, the column contains a wide range of value. Wide range itu maksudnya jarak. Misalkan angkanya di dalam kolom itu ada misalkan angka dari 0, kemudian ada sampai angka yang 1 miliar misalkan. Ya, range value-nya ini besar banget. Dari 0 sampai 1 miliar misalkan. Nah, ini kan jaraknya jaraknya besar. Nah, ini biasanya cocok kalau kita buat indeks di sana. Kemudian ada kolom yang ya contain a large number of null value. Jadi ada banyak nilai nol di sana di dalam kolomnya itu. Nah, ini juga cocok untuk dibuat indeks. Ya, kita harus buatkan indeks supaya proses pencariannya itu nggak lama. Kemudian ada satu atau beberapa kolom yang biasa digunakan dalam where clause atau dalam join. Ya, ada kolom yang sering dimasukkan dalam where clause atau dalam join. Itu juga cocok untuk dibuat indeks, ya, diberikan indeks. Kemudian the table is large, ya, tabelnya besar. Besar tuh dalam arti barisnya banyak dan kolomnya juga banyak.
ya. Kemudian kebanyakan query-nya itu akan mengembalikan nilai itu 2-4% dari jumlah barisnya saja. Ya, itu harapan. Jadi misalkan ada 100 baris dalam tabel, setiap select statement tuh ya dikembalikan tuh nilainya cuma 2-4 baris saja. Ya pokoknya 2-4%. Ya, sedikit. Jadi dari tabel yang besar itu setiap melakukan statement atau query-nya atau SQL statement-nya itu akan mengambil data itu cuma 2-4% gitu. Ya, ini adalah 4 alasan kenapa kita harus membuat sebuah indeks. Ya. Kemudian ini kapan atau waktu yang tepat, ini waktu yang kurang tepat. Ya, when not to create index itu adalah ketika ada tabel yang sering dilakukan proses DML. Ya. Jadi kalau misalkan kalian berpikiran, oke, berarti indeks ini kayaknya bagus, jadi semua tabel akan kita kasih indeks gitu. Kalau terlalu banyak itu juga sebenarnya nggak bagus-bagus banget. Apalagi kalau misalkan ada tabel yang sering kena proses DML. Setiap 1 kali proses DML itu semua indeks di dalam tabelnya itu akan diupdate juga, ya akan dirubah. Ya, itu malah akan memberatkan database Oracle-nya. Ya, apalagi dalam satu tabel udah sering dikenain DML, besar lagi tabelnya. Nah, itu akan semakin lama lagi. Ya, itu salah satu alasan kenapa jangan membuat indeks di dalam tabel yang sering kena proses DML. Kemudian ini juga ada lagi yang perlu dipertimbangkan kalau kalian mau buat indeks, ya. Kalau tabelnya kecil, ya jumlah barisnya sedikit atau jumlah kolomnya, ya jumlah baris dan jumlah kolomnya itu sedikit, jadi nggak perlu lah dibuat indeks. Ya, ini not worth, ya. Kurang ada untungnya gitu. Kemudian ada kolom yang jarang digunakan di dalam query. Jadi ada kolom yang jarang digunakan condition, itu maksudnya jarang dimasukkan ke dalam where clause misalkan itu. Ya, itu juga kurang cocok untuk dibuat indeks. Kemudian mouse query kebalikannya dari yang tadi. Ya, ini more than 2-4%. Ya, jadi yang dikembalikan itu lebih dari 2-4% malah. Kemudian updated frequently, tadi aku udah bilang sering proses DML, itu juga jarang atau kurang baik kalau dibuat indeks. Kemudian ini juga part of an expression, jadi ada kolom-kolom yang sering dipakai sebagai expression, itu juga kurang bagus kalau kita buat indeks. Ya, jadi ingat-ingat aja, ini adalah waktu yang tepat atau kapan sebaiknya kita menggunakan indeks. Jadi kalau ada 4 kriteria, kemudian kalau yang ini ada 5 kriteria, hal yang seharusnya kalian nggak perlu buat indeks gitu. Oke, kemudian ada juga disebut dengan composite index. Tadi aku sudah sempat bilang bahwa nanti indeksnya ini akan dibuat dengan menggabungkan 2 kolom, 2 atau lebih sebenarnya gitu. Tapi biasanya cuma 2 kolom. Ya, itu ya konsepnya seperti composite primary key atau unique key itu ya. Jadi kan dia akan melihat gabungan dari 2 kolom itu. Ya, nanti gabungan dari 2 kolom itu di dalam indeks akan dibuatkan semacam row ID sendiri gitu ya, supaya nanti proses pencarian juga lebih cepat. Oke, kemudian kalau kita mau lihat hasil indeks yang sudah kita buat, kita bisa cek di dalam data dictionary. Biasanya user indexes atau user indexes columns. Ya, antara 2 ini. Silahkan dicek aja kayak di data dictionary seperti biasa itu. Ya, ini contohnya ya. Oke, ini ada indeksnya. Kalau unique key biasanya kalau kita ada constraint unique key, primary key itu otomatis dibuat gitu. Ya, seperti itulah. Oke, kemudian ada juga yang namanya function based index. Nah, ini adalah indeks yang akan membantu ketika kita membuat
atau sering memanggil fungsi terhadap kolom itu, salah satu kolom gitu ya. Contohnya misalkan kita selalu atau kita tidak yakin case yang ada di dalam kolom last name itu seperti apa misalkan ya. Jadi kita sendiri mungkin saja waktu insert campur-campur case-nya, atau ada yang huruf kecil semua, ada yang huruf besar dan huruf kecil, ada yang huruf besar semua, kayak gitu ya. Jadi datanya semakin banyak dan campur-campur, nah kita nggak yakin nih isinya tuh seperti apa. Nah, kita bisa buat indeks itu dengan memanfaatkan upper ini ya, upper kemudian sebutkan last name, sehingga nanti setiap ada proses select atau setiap proses SQL statement yang menggunakan upper last name semacam ini akan membantu proses pencariannya dan tidak akan tidak akan melakukan full scan table itu tadi ya, karena sudah dibantu dengan adanya indeks ini ya. Dan indeks ini hanya bekerja kalau dipanggil fungsinya ya, ini upper kemudian ada kolom last name. Jadi kalau ada upper last name, oh ini sudah pernah diindeks, jadi akan proses pencariannya akan lebih cepat gitu ya. Tapi kalau misalkan kita nggak panggil atau kita nggak pakai uppernya ini ya, berarti otomatis full scan table itu akan dilakukan dan akan memperlama proses gitu. Jadi kalau sudah pakai function, setiap ketemu function lagi otomatis proses indeksnya ini akan jalan dan proses pencariannya akan jauh lebih cepat. Itu ya ini sama, ini kemudian contoh yang lain pakainya tochar tadi ya. Itu tadi pakai upper contohnya, yang ini sekarang pakai tochar, jadi sama saja ya. Ini dibuat indeksnya pakai tochar, kemudian setiap ada fungsi yang sama persis dengan ini ya, akan proses indeksnya ini akan berjalan gitu. Oke, kemudian removing index ya, ini manajemen indeksnya. Yang pertama itu kita tidak bisa memodifikasi indeks. Jadi indeks itu kalau sekali dibuat ya sudah seperti itu. Kalau misalkan kita ingin mengganti indeks itu kita harus drop dan recreate. Jadi dihapus kemudian dibuat lagi yang baru ya. Kemudian untuk menghapus indeks tinggal pakai drop ya. Nih, drop kemudian spasi indeks, spasi nama indeksnya apa gitu. Gampang ya. Ya samalah kayak semua database objek lainnya. Tinggal drop spasi nama objeknya apa, indeks. Kebetulan di sini kan kita lagi belajar indeks ya, indeks kemudian sebutkan nama indeksnya. Kemudian kalau misalkan kita drop table atau drop index, drop constraint ya, itu otomatis ya akan hapus gitu, kehapus. Jadi misalkan kita ngedrop table ya, index dan constraint itu secara otomatis akan terhapus juga dari data dictionary. Tapi view dan sequence itu belum, jadi dia masih ada. Jadi kalau kita menghapus table, index dan constraint itu akan secara otomatis ikut hapus juga. Tapi view dan sequence itu enggak, masih ada di data dictionary. Kalau kita udah nggak butuh juga bisa dihapus secara manual gitu. Ya, jadi itu adalah indeks ya. Jadi indeks itu lagi-lagi aku ingatkan bahwa dia itu sebenarnya berguna untuk mempercepat proses pencarian data. Ya. Sebenarnya kalau kita menggunakan atau memasukkan constraint-nya dengan benar aja, itu sebenarnya kita sudah membuat indeks yang baik juga gitu. Ya, jadi constraint itu jangan sampai lupa karena dia juga akan berhubungan dengan indeks ini. Gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke data objek selanjutnya yaitu sinonim. Ya, sesuai dengan namanya, sinonim berarti adalah nama lain. Jadi kita bisa membuat misalkan nama tabel yang kita pilih itu terlalu panjang atau nama apa ya, view terlalu panjang. Nah, itu kita mau ganti, kita bisa manfaatkan yang namanya sinonim ini ya, sesuai dengan namanya lah. Jadi caranya membuat tuh tinggal create ya, kemudian
kita bisa tuliskan public atau enggak seperti ini. Jadi kalau public itu berarti semua user bisa menggunakan sinonimnya, tapi kalau enggak ya berarti enggak, ya hanya user tertentu saja yang bisa gitu. Kemudian create, kemudian sebutkan sinonim, kemudian nama sinonimnya, dan for, ya sini for ya, kemudian objeknya apa, bisa view, bisa tabel, bisa macam-macam ya, terserah ya. Jadi nanti kalau kita manggil objek ini berarti kita sebenarnya sedang kita manggil sinonim ini berarti sebenarnya kita sedang memanggil objeknya ini gitu ya. Kemudian guidelines-nya untuk sinonim nggak terlalu banyak, jangan ada di dalam package ya, karena kita pakai Apex itu sebenarnya nggak ada package-packagean ya, jadi masih aman. Tapi kalau nanti kalian di perusahaan atau kalian install sendiri Oracle di dalam PC kalian, itu nanti sebenarnya ada package, tapi sementara ya kita skip dulu aja. Oke, kemudian sinonim kalau kita pilih yang private ya, ini nggak boleh sama untuk satu user. Jadi maksudnya gini, dalam satu user itu tidak boleh ada sinonim yang sama dipakai untuk dua objek yang berbeda. Jadi semua nama sinonim itu harus beda-beda untuk setiap objeknya gitu ya. Jadi ya namanya nggak boleh sama ya, sama kayak aturan membuat tabel, aturan membuat sequence, aturan membuat yang lainnya gitu. Kemudian untuk menghapus ya sebutkan aja drop. Kemudian kalau kemarin atau waktu kita membuat sinonimnya pakai public ya berarti tulis aja drop public. Kemudian sebutkan sinonim objeknya, kemudian namanya apa gitu. Kemudian kalau kita mau lihat atau cek sinonim ini di dalam data dictionary, kita bisa cek aja dari tabel user underscore synonyms di data dictionary. Nanti ada 4 kolom utama ini yang bisa kalian gunakan atau kalian panggil. Itu ada synonym name, itu berarti nama sinonimnya, kemudian table name ya, kemudian ada table owner, ini keterangan di sini, dan ada debiling ya. Artinya untuk mengecek sinonimnya sudah punya atau kita punya itu ada di tabel user sinonim ini. Oke, kira-kira seperti itu saja materi untuk section 16 ini ya. Kita sudah belajar 3 database objek baru. Untuk subsection kedua ini kita sudah belajar indeks dan sinonim. Oke, jadi aku rasa cukup sampai di sini dulu materi untuk di video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.